ya, untuk mencari mengharapkan Lailatul Qadar. Wal kalamu ala dhalik yastad'i bayan khususiyatil ashril awsati min Ramadan. Dan pembicaraan tentang demikian itu mengantarkan kita tentang menjelaskan bagaimana khususiat daripada al-ashr al-awsat, 10 pertengahan ya min Ramadan ya teman. Wal ashr al-akhir minhu, begitu juga al-ashr al-akhir minhu, 10 malam terakhir. Wa bayan lailatul qadri, wa bayan lailatul qadri wa fadailaha wa bayan lailatul qadri wa fadailiha, dan menjelaskan tentang Lailatul Qadri dan fadilah Lailatul Qadri, wa ma yata'allaqu bidzalika, dan apa yang bersangkutan berkaitan dengan yang demikian. Wa fihi fusulun, dan di sana ada beberapa pasal ya yang membicarakan tentang i'tikaf, tentang 10 malam pertengahan, 10 malam terakhir, tentang Lailatul Qadar dan segala yang berkaitan dengan masalah Lailatul Qadar. Al-faslul awal, pasal yang pertama fil i'tikaf. Apa itu i'tikaf itu? Al-i'tikaf lughatan al-habs wal mukthu. Ya. Al-habs wal mukthu. Secara lugahnya al-habs wal mukthu. Al-habsu artinya menahan diri li masjid, wal mukthu, dan menetap di masjid, mukthu. Wa syar'an al-mukthu fil masjid bi syurutin makhsusatin. Dalam syara' al-mukthu menetap di masjid dengan syarat-syarat yang dikhususkan, syarat maksusah, syarat-syarat itu. Antaranya masjid itu harus masjid jami' ini kan, masjid yang diadakan solat di sana, solat 5 waktu, didirikan Jumat. Karena lamun dekne Jumat sugul ya lawan kalau masjid itu tidak disugul kan masjid maksudnya ya. Wa ghayatuhu, dan tujuannya adalah apa? Qat'ul alaiqi min 'anil khalaiq. Memutuskan hubungan dengan selain Allah Subhanahu wa taala, dengan orang-orang selain Allah Subhanahu wa taala dah. Qat'ul alaiq 'anil khalaiq, dari makhluk-makhluk Allah. Itu memutuskan hubungan dengan makhluk-makhluk dan fokus berhubungan dengan siapa? Wal ittisal bi khidmatil khaliq, menghubungkan diri dengan sang pencipta. Wal inqita' ilaihi bil kulliyah, berhubungan dengan Allah dengan segala aspek, dan nara tan sudah tidak memikirkan dunia, tidak semata-mata pada Allah Subhanahu wa taala, hubungan pada Allah. Wa tahalli bil unsi bihi, fokus dengan al-uns, bil unsi bihi, billah Subhanahu wa taala, rindu khusus untuk mengungkapkan kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. An kulli masyaqqatin, dari segala kesulitan, masyaqqah wal baliyah, daripada ujian-ujian di dunia ini. Dari jauh angkat diri dan fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, itijah kepada bertujuan kepada Allah Subhanahu wa taala, membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, memutuskan hubungan dengan hamba-hamba Allah, dengan orang-orang ya. Wal hamilu alaihi, yang sebagai motivasinya apa itu? Quwwatul mahabbah, kuatnya yang namanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, wal unsu bihi, dan rindu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kila dikatakan liman yukthirul khalwata, kila dikatakan kepada orang yang sering berkhalwat. Berkhalwat artinya yang sering berhubungan dengan Allah, artinya sudah memutuskan hubungan dengan makhluk. Apa dikatakan? Ala tastauhish, tidakkah engkau merindukan orang-orang sekitarmu, saudaramu, sahabatmu, anakmu, keluargamu? Faqala kaifa astauhishu wallahu ta'ala yaqul ana jalisu man dzakarani.
Kenapa mesti aku rindu kepada mereka sementara Allah mengatakan apa? Ana jalisu man dzakarani. Aku adalah teman orang yang mengingatku. Nah, jadi lamun tewah i'tikaf, jadi kita putuskan hubungan dengan makhluk, fokus kepada hubungan, menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Nah, akhraj al-Baihaqi 'an al-Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Mengeluarkan Imam Baihaqi di dalam kitabnya ya Sunan Baihaqi. An al-Husain dari Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini hukumnya marfu'. Ya. Nah, man i'takafa, siapa yang beriktikaf asyran fi Ramadan, 10 hari 10 malam di Ramadan. Ramadan dia sebutan Ramadan, apakah 10 yang pertama, 10 setengah atau 10 ke terakhir. Nah, pokoknya 10 ngene. 10 hari. Man i'takafa asyran, siapa yang beriktikaf 10 hari di Ramadan, kana kahajjataini wa umrataini, maka pahalanya sama dengan 2 haji 2 umrah. 2 haji 2 umrah. Kan nah, andai dia terbau misalnya di banyak kesibukan teh, banyak anu teh barang tu anu, setiap teh anu temel masjid dan niatang teh i'tikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid, aku berniat i'tikaf di masjid ini sampai Allah mengizinkan aku keluar dari masjid ini. Nah kata begitu. Nah, jadi antum mau pahala i'tikaf. Misalnya datang itu asar ini datang itu niat i'tikaf, niat i'tikaf selama tepulek ini. Makanya kan yang namanya anu kan tepulek masjid aran i'tikaf itu. Tekun masjid dengan syarat-syarat yang ditentukan sama syarat. Nah, begitu kita masuk niatan. Nawaitul i'tikaf, aku berniat i'tikaf di masjid ini sampai Allah mengizinkan aku untuk keluar. Jadi tidak terikat. Lamunnya 10 mungkin berat, tidak kecuali dengan si apa namanya si kosong dan nara anu nih kegiatan nih. Nah, namun apalagi Batur Tene kan banyak pedagang nih, susah. Pagi-pagi sudah harus pergi ke pasar. Dengan sebenar-benar sudah anu benar. Ya, jadi sebutan ya, karena untuk mendapatkan ini, bahkan separuh ulama mengatakan nadarang ini, antara jadi wajib i'tikaf ini. Lillahi ala an atakif fi hadzal masjid, illa an ya'dana Allah li bil khuruj. Ya, nadarang ya untuk beriktikaf di masjid ini, benar untuk i'tikaf di masjid ini sampai kita izinang untuk keluar dari masjid ini. Nah, menurut wajib jari ini. Kapela wajibnya lebih lagi sunnah. Menurut ulama ini enggak. Nah, di sini man i'takafa asyran, siapa-siapa yang beriktikaf 10 hari. Nah, 10 hari dan disebutkan apakah 10 pertama, 10 pertengahan, 10 terakhir dan disebutkan. Di Ramadan, di bulan Ramadan, kana kahajjataini wa umrataini, maka pahalanya sama dengan 2 haji dan 2 umrah. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan man i'takafa fi imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, siapa yang beriktikaf dengan penuh keimanan dan semata-mata karena Allah, menggapai ridha Allah, mencapai ridha Allah, ghufira lahu, maka diampuni dosanya ma taqaddama min dhanbihi, apa yang sudah lewat, dosa-dosanya yang sudah lewat. Wa Tabrani 'an al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, riwayatkan Imam Tabrani dari Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, i'tikafu ashrin fi Ramadan kahajjataini wa umrataini. Beda barang hadis pertama sih ngirawakan ya Sayyidina Husain, namun sini Sayyidina Hasan. Nah, sebetulnya dua-duanya anak Sayyidina Ali, diriwayatkan dari bapaknya Sayyidina Ali. I'tikafu ashrin, i'tikaf 10 hari di bulan Ramadan, fi Ramadan kahajjataini, sama dengan pahala 2 haji dan 2 umrah. Wa Daruqutni an Hudzaifah radhiyallahu ta'ala, dari Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu,
kullu masjidin fihi imamun muadzin, setiap masjid yang ada imamnya dan muadzinnya, fal i'tikafu fihi yasluhu, maka i'tikaf boleh di sana. Ya, bisa kita i'tikaf itu. Dan syaratan artinya le masjid masjid maksus yang khusus enggak. Artinya i'tikaf karena ada muadzin, ada imam, ada dan apalagi Jumat. Mungkin lamun teh bega ini lamun Rasulullah kan tahu dengan langsung ada Jumat itu ini kan sugul itu jemaah. Ada Jumat harus sugul. Kita kan begilir itu barang kok mamon ini. Ngeno. Arang ngene angkan marah seburu ino wah. I'tikaf artinya sampai piran teh izin nanti sugul si Allah Subhanahu wa taala untuk helen ya. Ndak sampai luput lah. Setiap kita masjid kita niatang i'tikaf dah. I'tikaf berniat i'tikaf di masjid ini sampai Allah mengizinkan antum keluar dari masjid ini. Kalau munta i'tikaf ni misalnya 10 hari terakhir, kepingin kita sebenarnya. Enggak. Buat banyak banyak kegiatan-kegiatan di luar itu mesti ya, kita cukupkan dengan ya i'tikaf saya. Kelema toko itu masjid sampai syuruk niatang i'tikaf. Dohor niatang leten ini niatang i'tikaf. Dahasar ningkin niatang i'tikaf baris ni terawih. Niatang i'tikaf masjid i'tikaf sampai ini ketemu pahala i'tikaf dah. Wal Hakim wal Baihaqi. Nah, kullu masjidin fihi imamun muadzinun fal i'tikaf fihi asluh. Setiap masjid yang ada imamnya dan ada muadzinnya maka boleh kita i'tikaf di sana. Fihi, nah, pada hadis ini fihi fi hadzal hadis dalilun. Nah, ada dalil ya, hujjah bagi mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwasanya i'tikaf la yustaratu lahu masjidun maksud, tidak disyaratkan masjid yang khusus. Kita i'tikaf tidak disyaratkan pada masjid yang khususkan. Bal yakfi kul masjid, cukup di setiap masjid. Masjid yang penting ada imamnya, ada muadzinnya. Artinya bisa kita menunaikan 5 waktu, salat 5 waktu itu dengan nggih. Wal Hakim wal Baihaqi, Imam Al-Hakim dan Baihaqi an Ibn Abbas, dari Ibn Abbas radhiyallahu taala, "Laisa 'alal mu'takifi shaumun illa an yaj'alahu 'ala nafsihi." Tidak ada atas orang yang beriktikaf itu puasa kecuali kalau dia mewajibkan atas dirinya sendiri. Illa an yaj'alahu ay yafridahu 'ala nafsihi. Yafridahu 'ala nafsihi. Kecuali kalau dia mewajibkan atas dirinya sendiri. Fihi, pada hadis ini dalilun ala annahu la yushtaru li sihhatil i'tikaf shaum. Tidak disyaratkan tidak disyaratkan untuk sahnya i'tikaf itu puasa, enggak disyaratkan. Tidak harus puasa yang beriktikaf. Menurut hadis ini kan laisa 'alal mu'takif shaumun. Tidak ada atas orang yang beriktikaf itu puasa. Artinya tidak wajib atasnya berpuasa. Dan syaratan harus i'tikaf itu harus berpuasa, enggak disyaratkan. Nah, dan ini ya madhab Syafi'i. Madhabnya apa yang dipatahkan Imam Syafi'i. Washtaratul aktsarun, dan sebagian besar dari ulama mensyaratkan puasa untuk sah i'tikaf di satu masjid ini. Imam Syafi'i enggak. Walaupun hari-hari biasa dia puasa masih niatang i'tikaf. Enggak. Alhamdulillah. Jadi araklah peluang terjadi ini. Dan harus puasa, tidak harus bulan puasa doang. Luar puasa masih hari-hari biasa. Ternyata i'tikaf. Wa Ibnu Majah an Anas radhiyallahu taala anhu, meriwayatkan Imam Ibnu Majah dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu mengatakan al-mu'takifu yatba'ul janazata wa ya'udul maridha. Orang yang beriktikaf itu boleh mengikuti jenazah, mengantar jenazah ke kuburan. Wa ya'udul marid, boleh baginya untuk apa? Menjenguk orang yang sakit. Nah, al-murad bil mu'takif fi hadzal hadis, yang dimaksud dengan orang yang beriktikaf di hadis ini, di hadis yang ini, boleh bagi orang yang beriktikaf itu untuk mengantar jenazah, boleh untuk
menjenguk orang yang dimaksud di sini al-mu'takifu naflan au nadran. Orang yang beriktikaf sunnah, iktikaf yang sunnah, tidak wajib, au nadran atau bernadar. Walam yu'ayyin zamanan, dan tidak menentukan zaman. Marak bro. Anta menentuang ni ke 10 asyurul awakhir misalnya 10 nanti kanggo besugul anu. Kalau masjid ini kan. Nah, ini kan marak seberut. Illa ya'dhanallahu li bil khuruj, sampai Allah mengizinkan aku untuk keluar dari masjid ini. Kakak engkau tinggal ikutin jenazah dan narain. Wala istarata tatabu'an, dan bagi orang yang beriktikaf yang tidak mensyaratkan berturut-turut. Artinya yang 10 hari berturut-turut enggak. Sejelo, 2 jelo. Wa illa, kalau tidak ditafsirkan sekarang ini, tidak ditafsirkan dengan cara ini, fa fihi tafsilun, di sana ada panjang lebar pembahasan tentang i'tikaf itu. Ma'rufun fi mahalli fi kutubil fiqh, di kitab-kitab fikih. Ndak sebutannya syarat-syarat dengan i'tikaf kanggo dek sugul. Marak ngono. Lamun dek man tebaut dek man. Kalau kita mewajibkan tata diri kita yang tidak kita mampu lah jadi ini, ya. Ini nomor sebelum ini datang lagi kita niatan i'tikaf, insyaallah mau terpilih. Ya, yang penting jangan sampai lupa. Aku tiang tahu tiang biasa ini ada doang tiang sering lupa biasanya. Pada atau tema dalam dah pasti ingat. Enggak. Apa? Kira tak lupa apa? Walikan balik siap-siap tentang datang tentang lupa doang. Enggak. Ya manusia. Wa Ibnu Majah wal Baihaqi an Ibnu Abbas, meriwayatkan Ibnu Majah dan Imam Baihaqi an Ibnu Abbas dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala al-mu'takifu yakuffu adh-dhunuba wa yajri lahu min al-ajri ka ajri 'amil al-hasanati kulliha. Orang yang beriktikaf itu mencegah dirinya dari berbuat dosa. Ya, kan masjid tahu ni masjid untuk ibadah, baca Quran, kegiatan sehari-harinya baca Quran, sholat sunnah, tahajud, artinya jauh. Makanya disebutkan tadi tujuannya adalah itu memutuskan hubungan dengan makhluk dan menjalin hubungan dengan Sang Khaliq, untuk melepaskan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya disebutkan di sini al-mu'takifu yakuffu ad-dhunuba. Orang yang beriktikaf itu akan menyetop, mencegah dari berbuat dosa. Wa yajri lahu minal ajri, dan mengalir baginya pahala ka ajri amilil hasanati kulliyah, bagaikan orang yang melaksanakan kebaikan keseluruhan, semua kebaikan. Mengalir baginya pahala sebagaimana pahala orang yang berbuat kebaikan, semua kebaikan. Wal Hakim wal Baihaqi la i'tikafa illa bisyam, tidak ada i'tikaf kecuali dengan diiringi dengan puasa. La i'tikafa illa bisyam fihi dalilun liman ishtarata as-shauma lil i'tikaf. Ini dalil bagi orang yang mensyaratkan i'tikaf itu harus dengan puasa. Wa hamaluhu Syafi'i 'alal kamal. Nah, Imam Syafi'i kan tidak mensyaratkan tadi. Lagu maksudnya di sini adalah katanya la i'tikafa kamilan, tidak ada i'tikaf yang sempurna kecuali dengan puasa. Sempurna. Lil hadits as-sabiq laisa 'alal mu'takifi shaumun. Dalil Imam Syafi'i kan hadis yang tadi yang kita baca. Laisa 'alal mu'takifi, tidak ada atas orang yang i'tikaf itu puasa. Tidak wajib atas orang yang beriktikaf itu untuk berpuasa. Wal i'tikafi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalilnya Syafi'i apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf fi asyri Syawal al-awwal, pada 10 bulan Syawal yang pertama. Kan maklum 10 bulan Syawal yang pertama termasuk hari raya. Hari raya enggak haram terpuasa hari raya dan kanggo. Ya. Nah, makanya itu Imam Syafi'i mengatakan
Tidak harus orang yang beriktikaf itu tidak harus berpuasa. Karena Rasulullah sendiri beriktikaf pada 10 hari pertama, 10 hari bulan Syawal yang pertama, termasuk bulan Id. Apa namanya? Hari Id, hari raya. Hari raya kan bulan tanggal 1 Syawal. Nah, di sini disebutkan bahwa Rasulullah pernah beriktikaf 10 hari pertama bulan Syawal, termasuk hari pertama. Hari pertama itu kan hari raya bulan Syawal. Ya. Wal i'tikafi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf fi asyri Syawalil awal. Beriktikaf pada 10 hari yang pertama, kama fi sahihaini, sebagaimana diriwayatkan di dalam sahihaini Bukhari wa Muslim. Wa min jumlati asyri Syawalil awal al-yaumul awal minhu. Hari pertama hari raya. Wa huwa la yasihu shaumu, yang tidak sah puasa di hari pertama. Hari raya tidak kanggo puasa kan, haram hukum puasa tidak kanggo. Lianna ayyamu aklin wa syurbin, hari makan dan minum. Nah. Waliqauli Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ya Rasulullah. Dalil Syafi'i juga yang mengatakan tidak wajib, tidak harus orang yang beriktikaf itu tidak harus berpuasa. Dalilnya apa? Perkataan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah, Umar pernah mengatakan kepada ya Rasulullah, inni nadartu i'tikafa lailatin fil jahiliyati. Aku pernah bernadar untuk i'tikaf satu malam dulu sebelum Islam, sebelum aku masuk Islam ya Rasulullah. Faqala aufi bin nadrik. Ya, kalau gitu laksanakan nadarmu. Bayar nadarmu ya Umar. Kama fi sahih ayat. Wal lailu, lailah menekan malam. Aku bernadar untuk i'tikaf di malam hari dulu sebelum Islam. Kalau gitu ya bayar nadarmu ya Umar. Sementara malam itu kan bukan waktu untuk puasa itu kan siang. Nah, ini dalil yang dipakai oleh Imam Syafi'i. Wal lailu laisa mahallan lisaum, sementara malam itu bukan tempat berpuasa, bukan waktu untuk berpuasa. Wa kadzalika hamalu 'ala an-nadbi hadits al-hakimi i'takif wa sum. Begitu juga ditafsirkan oleh Syafi'i hadisnya Al-Hakim mengatakan i'takif wa sum, beriktikaflah dan berpuasa. Itu. Ini hadis artinya i'tikaf wa sum saumun nafli, puasa sunnah, ini puasa wajib, disunatkan. Wal Baihaqi an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, man i'takafa imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man i'takafa fala yuhramanna al-kalam. Meriwayatkan Imam Baihaqi dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, siapa yang beriktikaf imanan dengan penuh keimanan wa ihtisaban, semata-mata karena Allah, mengghafir ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, dia akan ampuni semua yang telah lewat, dosa-dosanya yang sudah lalu, ya. Wa man i'takafa, dan siapa yang beriktikaf, fala yuhramanna al-kalam. Fala yuhramanna al-kalam. Tidak artinya tidak dicegat, tidak olehnya untuk mengomong. Kanggo ngomong dengan beriktikaf. Kalau ya, dan artinya beriktikaf harus puasa lidah puasa tidak. Boleh dia ngomong, boleh dia ya, gitu. Tidak diharamkan baginya untuk berbicara. La yurhamanna al-kalam. Wal Baihaqi an Hudzaifah radhiyallahu ta'ala la i'tikafa illa fil Masjidil Haram aw qala fil Masjidil Thalatha. Malik hadis lain Malik dari saya Baihaqi dari Sayyidina Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, la i'tikafa illa fil Masjidil Haram, tidak ada i'tikaf kecuali di Masjidil Haram, atau qala fil Masjidil Thalatha, fil Masajidil Thalatha, atau dikatakan pada masjid yang 3, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Pengen dijawabin masalah ini. Qauluhu la i'tikafa illa fil Masjidil Haram, ay la i'tikafa kamilan, tidak ada i'tikaf yang sempurna. Ini artinya sahih. Dua takdir li itene. La i'tikafa
tidak ada i'tikaf yang sahih atau tidak ada i'tikaf yang sempurna. Nah, Imam Syafi'i mengatakan tidak ada i'tikaf yang sempurna kecuali di Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Mbe dalilnya penaran ini no, apa takdiran ia sempurna, tidak mentakdirkan dia sahih. Nah, kan dia takdiran la tidak ada i'tikaf yang sahih Imam Syafi'i. Tapi ditakdirkan apa? Tidak ada i'tikaf yang sempurna kecuali pada masjid yang 3. Mbe dalilnya? Dalilnya hadis ngone sebutang ni no. Kullu masjidin fiha imam muadzin, setiap masjid yang ada imamnya dan muadzinnya, fal i'tikafu yas'al. Maka boleh saja kita i'tikaf, boleh kita i'tikaf di sana. Nah, bembe masjid, artinya harus Masjidil Haram dan harus Masjid Nabawi dan harus Masjidil Aqsa. Ini dalil Imam Syafi'i ya. Wa Tabrani wal Hakim wal Baihaqi wa dha'afahu. Tabrani meriwayatkan Imam Tabrani wal Hakim wal Baihaqi wa dha'afahu. Wa dha'afahu al Baihaqi. Man masya fi hajati akhihi, si jalan untuk menyelesaikan urusan keperluan saudaranya muslim, wa balagha fiha, dan sampai menyelesaikan hajatnya, urusan baturnya keperluannya, si jalan menyelesaikan keperluan saudaranya sampai selesai, sampai tuntas, kana khairan min i'tikafi 10 sinin, maka lebih baik daripada i'tikaf 10 tahun. No, paham? Dia sampai yang hajat semeton teh perlu. Oh, luar biasa kan ini. I'tikaf pahalan deh ini. Ini yang bahas ide ini kayak ini maksudnya di sini. Karena lagu ndak de anu merasa lawan beban ini ndak ikhlas aku dah ante demo pele ini lebih baik daripada apa i'tikaf per tahun 10 tahun kita sejelo doang dan doa i'tikaf ini ngono lagi 10 tahun yang dipilih si Allah Subhanahu wa taala itu kak 10 tahun yang dipilih sejelo tuah i'tikaf sejelo kan ini 10 tahun i'tikaf 10 tahun. Siapa-siapa yang jalan menyelesaikan urusan keperluan saudaranya sampai tuntas, lebih baik daripada i'tikaf 10 tahun. Wa man i'tikaf, dan siapa yang beriktikaf yauman, satu hari, ibtigha' wajhillah, semata-mata untuk karena Allah, mencari ridha Allah azza wa jalla, ja'ala Allah bainahu bainan nari thalathata khanadiq ab'adu ma ab'ada mimma bainal khafiqain. Allah akan menjadikan bainahu wa bainan nar, menjauhkan dia daripada api neraka. Jauhang ni yang akan api neraka thalatha khanadiq, 3 khandak. Khanadiq itu jamak khandak. Apa khandak itu parit. Apa parit itu lubang yang digali. Ini sini jauh Allah Subhanahu wa taala. Antara 2 khandak itu, antara 2 lubang itu, mimma bainal khafiqaini, jarak antara masyriq dan ufuk. Ufuk timur dan ufuk barat. Sekena tujuh angkat saya. Mereka saya yang i'tikaf liwajhillah, ibtigha' mardatillah, karena Allah dan karena semata-mata karena menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, tujuan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjauhkannya dari api neraka sepanjang dulu kalian ini ufuk timur dan barat. Al-khafiqain ufukul masyriq wal maghrib, ufukai al-masyriq wal maghrib. Ya. Cina sejelo. Namun sida 10 tahun yang Allah Subhanahu wa taala. Paham? Karena alhamdulillah harap doa yang terpilih Allah Subhanahu wa taala kan. Tiang? Dengan gaji tiang ini, dengan tiang
Iya. Oke, alhamdulillah. Wa fi sahihaini, diriwayatkan dalam sahihain Bukhari Muslim, an Aisyah dari Sayyidat Aisyah radhiyallahu taala annahu sallallahu alaihi wasallam kana ya'tikafu al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Kana Rasulullah SAW pernah beriktikaf 10 malam terakhir dari Ramadan sampai beliau itu dipanggil Allah SWT, menghadap kepada Allah SWT, supaya beliau itu diwafatkan oleh Allah SWT. Ya, Asyrul Awakhir jemaah kuring pira jelo jari ini apain kita tanggal 15 kuring 4 jelo. Ya, usang baca 2 hadis ini Pak, kuring 2 hadis, kuring 2 hadis baca bianda nanti pas tahun terus ini al-ashr al-awsat. Wa fihi ma fi sahihaini dan Bukhari Muslim aydan an Abi Sa'id al-Khudri dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam i'takafa ashr al-awakhir, beriktikaf pada malam 10 malam terakhir, 10 malam yang pertama di Ramadan, 10 malam yang pertama ngene. Tsumma i'takafa al-ashr al-awsat, kemudian beliau i'tikaf 10 malam yang pertengahan fi qubbatin turkiyatin, di dalam kubbah Turkiyah, kubbahnya. Tsumma atla ra'sahu, kemudian beliau mengeluarkan kepalanya. Faqala in i'takaftu al-ashr al-awwal, ashr al-awwal, aku telah beriktikaf di malam 10 malam yang pertama. Al-awwal altamisu hadhihi al-laila, aku mencari, mengejar malam apa? Malam Lailatul Qadar, yakni Lailatul Qadar, mencari Lailatul Qadar. Tsumma atakifu al-ashr al-awsat, kemudian aku i'tikaf 10 malam pertengahan. Tsumma utitu, kemudian aku didatangi. Fakila, dikatakan kepadaku, inna lailatul qadri, sesungguhnya Lailatul Qadar itu fil ashril awakhir, pada 10 malam yang terakhir. Ya, dan pertama dan pertengahan terakhir. Faman i'takafa ma'i, siapa saja yang mau beriktikaf denganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falya'takif, hendaklah dia beriktikaf fil ashril awakhir, pada malam 10 malam yang terakhir. Faqad uritu hadhihi lailah, telah diperlihatkan kepadaku itu Lailatul Qadar. Tsumma unsituha, kemudian aku dilupakan. Artinya tak angkat ya Lailatul Qadar tumbene. Wa qad ra'aituni asjudu fi ma'in wa tinin fi sabihatiha, aku melihat, aku sujud di dalam di pada malam itu, karena fi ma'in wa tinin, aku sujud di atas air dan tanah, tin, di paginya. Faltamisuha fil ashril awakhir, carilah dia Lailatul Qadar itu pada 10 malam yang terakhir. Waltamisuha fi kulli witrin, dan carilah dia di malam-malam yang ganjil. Berarti malam pira Pak? 20 seke, 20 telu, selae, 20 pitu, 20 siwe. Qala famutarat as-sama'u laylata wa kana al-masjidu ala arishin fawaqafa al-masjidu ay kharra al-ma'u min saqfihi. Famutirat as-sama', pada malam itu langit itu malam-malam itu malam hujan, turun hujan. Wa kana al-masjidu ala arish, dan sementara masjid di waktu itu arish. Artinya dengan pelapah kurma. Senaraan. Fa waqafa al-masjidu ay kharra al-ma'u min saqfihi, ay jatuh apa namanya? Air dari atapnya. Teme tiba dalam masjid lekal atapnya, karena lekal anu. Lekal eparan anu kurma lekal anu naraan dengan itu. Fabasarat aynaya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala jabhati atharul ma. Lantas aku melihat kedua mataku menuju mengarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasalat aynaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala jabhati atharul ma. Di jabhahnya itu ada bekas air ngene. Watin dan tanah, bekas idak. Watin itu idak. Lumpur. Enggak? Min sabihati 21 di pagi malam 21. Min hadzal hadis, dari hadis ini akhadha Syafi'i, mengambil Imam Syafi'i, anna lailat 21 hiya arja lailatin li lailatul qadri, bahwasanya malam 21 itu adalah malam yang paling dia anukan, paling tepat dari malam-malam yang lain. Arja, yang paling diharapkan. Malam 21 itu malam yang paling diharapkan dari malam-malam yang lain untuk menemukan Lailatul Qadar. Atau Lailatul 23, malam 23. Lima fi riwayat Muslim, bagaimana diriwayatkan Imam Muslim, uritu anni asjudu sabihati bi ma'in wa tinin. Wa sarafa sallallahu alaihi wasallam min salati yawm 23 wa ala jabhati atharul ma' wa tin. Uritu anni asjudu sabihata, aku melihat, diperlihatkan aku sujud di paginya itu bima'in wa tinin, sujud di atas air dan lumpur. Fansarafa sallallahu alaihi wasallam min salati subhi, maka selesai Rasulullah selesai menunaikan salat subuh, fi salati subhi yaum 23, pada malam 23. Wala jabhatihi, dan di jabhanya, di keningnya beliau itu al-ma' atharul ma'i wa tin, ada bekas air dan bekas lumpur lain. Karena lain denara enu dengan alas enu dengan ngedu tanah kedune, tanah malit kedune lain kedune. Ya. Wa hadha mimma yu'ayyidu annahuma arja autar, dan ini kedua hadis ini yu'ayyidu, menguatkan bahwa yang paling diharapkan untuk Lailatul Qadar itu adalah malam apa? Malam 21 dan malam 23. Lianna baqiyatul autar lam tahsul fiha hadhihi al-alama, karena di malam-malam yang lain seperti malam 25, 27, 29 tidak pernah terjadi seperti kejadian yang ada, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud di atas air dan lumpur. Warawal Bukhari, meriwayatkan Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana sallallahu alaihi wasallam ya'tiku kull amin 10 fa'takafa 20 fil am alladhi qubida fihi. Karena adalah Rasulullah sallam pernah ya'tiku kull am, pada tiap tahun dia beriktikaf 10 malam, 10 malam. Dan nawah lebih dari 10. Fa'takafa 20, lantas di akhir hayatnya beliau itu i'tikaf 20 hari, 20 malam. Pada tahun di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu 20 jelon i'tikaf. Sementara setiap tahun beliau i'tikaf 10 hari aja. 10 hari, kecuali di malam di tahun yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Beliau i'tikaf pira jelo apa im? 20 jelo. Ya. Jadi bagaimanapun ya, i'tikaf itu adalah sunnah. Tegita si konten dah, nanti ndak tembanin diri tendah. Karena syarat-syaratnya dengan i'tikaf ini kanggo sunggalikan masjid. Ternyata untuk i'tikaf 10 malam, 10 hari tenen dan kanggo sungguh-sungguhan. Berturut-turut enggak. Kecuali untuk anu doang. Wuduk Malik. Ndak, no. Ndak ada panggule, ndak ada kangguan makan. Selama dia masih makan ya, dia baritikaf. Itikaf para seperti ini wah.